Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Astri Agustin dengan NIM 12030303037 dari kelas Hukum Tata Negara Siasah 3A. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara. Yang pertama yaitu mengenai sejarah konstitusi. Pada masa Yunani kuno, pengertian konstitusi masih bersifat material, dalam arti belum berbentuk seperti yang dapat dimengerti di zaman modern. Mengenai sejarah konstitusi, kita bisa melihatnya sejak masa Yunani kuno. Meskipun pada masa ini tidak disebutkan secara eksplisit mengenai istilah konstitusi, namun sudah mulai muncul substansi pemikiran, substansi kesadaran dan sebagainya mengenai konstitusi. Dan terdapat beberapa tokoh yang mendukung perkembangan konstitusi pada masa Yunani kuno, yaitu Socrates yang pada tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Pada masa ini sudah mulai ada beberapa substansi pemikiran mengenai konstitusi. Lalu yang kedua yaitu ada dari Plato pada tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi. Pada masa ini substansi pemikiran mengenai konstitusi sudah mulai dibukukan seperti Politeia atau The Republic, Politikos atau The Statement, dan Nomoi atau The Law. Lalu yang ketiga yaitu ada Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 Masehi sebelum Masehi. Hasil pemikiran Plato mengenai konstitusi yang telah dikodifikasikan dalam bentuk buku dipertegas kembali oleh muridnya yaitu Aristoteles. Ia menerbitkan buku yang berjudul Politics. Dalam buku tersebut membahas tentang hal yang pokok yaitu politik. Tak hanya itu, ia pun membahas tentang hukum dasar negara atau konstitusi. Lalu yang selanjutnya ada perkembangan konstitusi. Satu, aliran pertama Anglo-Sakon atau Rule of Law. Aliran ini memperoleh sumber hukum dari putusan pengadilan, sehingga tidak ada dasar konstitusionalnya, melainkan berdasarkan adat atau putusan pengadilan. Sistem hukum Anglo-Sakon ini didasarkan pada hukum kasus. Lalu yang kedua itu ada aliran Eropa kontinental atau Cipilau, Kode Cipil atau Ristech. Aliran ini dimulai di daratan Eropa dan menyebar ke bekas jajahan. Sistem hukum Eropa kontinental biasa disebut dengan Cipilau atau hukum Romawi. Prinsip utama dari hukum Eropa kontinental yaitu hukum bersifat mengikat karena merupakan bentuk peraturan yang terkodifikasi secara sistematis. Lalu yang selanjutnya yaitu kedudukan konstitusi. Sejak lahirnya konstitusi pada masa Yunani kuno hingga sekarang, ada 3 poin yang dikehendaki oleh masyarakat. 1. Konstitusi berperan sebagai pembatas kekuatan, yang merupakan adanya aturan hukum yang berperan untuk membatasi kewenangan daripada seorang penguasa ataupun seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya penyimpangan kekuasaan atau abuse of power. Lalu yang kedua yaitu ada konstitusi berperan sebagai pengatur kekuasaan. Konstitusi hadir sebagai sebuah garis haluan bagi para penguasa ataupun pemimpin. Artinya ada rambu-rambu yang bertujuan agar pelaksanaan kekuasaan yang dilakukan penguasa searah dan sejalan dengan tujuan dari negara tersebut. Lalu yang ketiga yaitu ada konstitusi berperan sebagai penyamaan. Pada hal ini atau yang biasa disebut dengan fundamental, pengakuan hak asasi manusia, masyarakat negara itu sendiri tanpa harus membeda-bedakan dengan yang lainnya, tanpa harus diskriminatif, tanpa adanya kasta ataupun kelas di tengah-tengah masyarakat yang akhirnya menimbulkan sekat antara penduduk yang satu dengan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya ada Documentary Constitution. Piagam Madinah pada tahun 622, Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787, Konstitusi Prancis 1791, Konstitusi Spanyol 1812, Konstitusi Norwegia 1814, Undang-Undang Dasar Belanda 1814, Konstitusi Italia pada tahun 1848. Lalu latar belakangnya, konstitusi adalah salah satu norma hukum di bawah dasar negara. Dalam arti yang luas, konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu holistik aturan dan ketentuan atau hukum yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara.
Dalam arti tengah, konstitusi ialah hukum dasar, yakni holistik, aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Lalu dalam artian sempit, konstitusi adalah undang-undang, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan yang bersifat pokok. Dengan demikian, konstitusi bersumber dari dasar negara. Isi norma tersebut bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung di dalam dasar negara. Lalu Piagam Madinah sampai dengan konstitusi tertulis tertua, konstitusi secara umum dibentuk dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada given atau yang disebut dengan pemberian. Dibentuk atas dasar pemberian dari seorang penguasa. Negara yang memiliki karakter ini ialah Jepang. Lalu yang kedua ada on purpose, yang sengaja dibuat oleh masyarakat negara dari petinggi-petinggi negara dengan kesadaran mereka masing-masing. Contoh negara ini ialah negara Amerika Serikat yang disusun oleh Majelis Konstitusi di kota Philadelphia pada 1 Maret 1781 dan disahkan pada 17 September 1787. Lalu yang ketiga yaitu ada revolution atau perlawanan, dibuat secara revolusi dan hasil revolusi yang menetapkan konstitusi dapat terjadi apabila revolusi di masyarakat tertindas kepada penguasa yang diktator di suatu wilayah. Contohnya negara ialah negara Perancis pada tahun 1971, negara Uni Soviet 1917, dan negara Spanyol pada tahun 1932. Lalu yang selanjutnya yaitu Stats Fundamental Norm atau Hans Nawiaski yang berpendapat bahwa Stats Fundamental Norm merupakan sebuah landasan hukum dari suatu tatanan hukum undang-undang dasar. Lalu yang selanjutnya berdasarkan teori Van Steuvenbouw de Rechtsordung, terdapat 4 poin dari teori tersebut, yaitu 1. Adanya norma fundamental negara, norma fundamental negara atau state fundamental norm. Lalu yang kedua ada aturan dasar, yang ketiga ada undang-undang formal, yang keempat ada peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Dan terdapat yang mempengaruhi konstitusi asal undang-undang dasar, diantaranya 1. Ideologi yang merupakan keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang sebenarnya. Lalu ada norma yang merupakan petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan yang disertai sanksi-sanksi adalah ancaman atau akibat yang akan diterima apabila norma tersebut tidak dijalankan dengan baik. Lalu ada konstitusi, konstitusionalisme, dan negara. Pengertian dari konstitusi merupakan sebuah kumpulan peraturan dasar sebuah negara yang mengatur tentang hubungan antara seorang pemimpin dengan warga negaranya, warga negara dengan warga negara, dan juga mengatur tentang garis-garis besar haluan organisasi sebuah negara. Lalu yang selanjutnya ada konstitusionalisme yang merupakan sebuah negara yang menganut paham konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Lalu yang ketiga ada negara. Negara adalah sebuah organisasi kekuasaan yang terdiri dari komponen-komponen seperti pemerintah yang berdaulat, rakyat, wilayah, dan pengakuan baik secara de jure maupun secara de facto. Lalu ada dasar kepentingan konstitusi. 1. Dasar dari berdirinya suatu negara beserta tujuan dari negara tersebut didirikan. Yang kedua, adanya acuan baku bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang ketiga, konstitusi memuat hak warga negara. Lalu yang selanjutnya ada pengertian konstitusionalisme. Menurut Lamran Subakti, konstitusionalisme merupakan penganut pengendalian atas kekuasaan suatu negara. Lalu menurut pendapat beberapa tokoh, diantaranya 1. Kacewer, ia berpendapat sebagai instrumen di mana pemerintah dapat dikendalikan. Lalu C.F. Strong, kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak pihak yang diperintah atau rakyat, dan hubungan di antara keduanya. Lalu James Bryce, kerangka berpikir masyarakat politik diatur oleh hukum. Dan Jim Lee, sebuah konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Lalu Elidar, Chaidir, dan Sudi Fahmi, yakni alat rakyat mengkonsolidasikan kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita. Lalu yang selanjutnya ada konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Adanya Saipah Madinah menurut para ahli. 1.
Gomery Watt, Piagam Madinah adalah The Constitution of Medina. Lalu R. A. Nick Lawson, Piagam Madinah adalah Charter. Anthony Nutting, Piagam Madinah adalah Agreement. Ahmad Sukarja, Piagam Madinah adalah Sahifa, semakna dengan charter atau piagam. Dan Jesuyuti Pulungan, Piagam Madinah adalah konstitusi. Ahmad Syafi'i, Piagam Madinah adalah Alkitab atau buku, dan Al-Sahifa atau bundalan kertas. Lalu muatan Piagam Madinah, 1. Kesepakatan. Dikarenakan tingginya heterogenitas di antara masyarakat Madinah pada saat itu, maka tercapailah sebuah kesepakatan yang mengatur antara hak dan kewajiban masing-masing. Lalu adanya persamaan. Poin ini membahas mengenai persamaan hak dan kewajiban seluruh penduduk Madinah, baik muslim, non-muslim maupun yang lainnya. Lalu ketiga, adanya keadilan. Poin ini membahas mengenai hak memperoleh perlakuan adil bagi seluruh masyarakat dari negara dan pemerintah. Lalu apakah Piagam Madinah itu adalah konstitusi? Terdapat beberapa golongan yang berpendapat mengenai hal ini, diantaranya 1. Ada yang menerima. Golongan ini berpendapat bahwasanya Piagam Madinah ini adalah telah memenuhi unsur sebagai aturan dasar atau konstitusi. Lalu ada juga yang menolak. Golongan ini berpendapat bahwasanya Piagam Madinah ini tidak mengatur mengenai pembagian kekuasaan. Maka kesimpulannya, sarjana Barat selalu alergi dengan hal tersebut dikarenakan dapat mencoreng nama baik negara Barat sebagai kiblat peradaban. Lalu ada faktor-faktor daya ikat konstitusi. Daya ikat konstitusi terdapat 3 hal. 1. Hukum. Kacewer menurutnya positivisme hukum atau konstitusi itu mengikat karena ia ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum. Kemudian konstitusi itu dibuat untuk dan atas nama rakyat. Hukum ini memiliki peranan yang penting yang menjadi penentu daya tingkat dari sebuah konstitusi, karena hukum sendiri adalah aturan yang memaksa dan dibuat oleh pihak yang berwenang. Kemudian hukum ini memiliki sanksi. Lalu adanya politik. Kekuasaan tanpa hukum adalah zalim. Hukum tanpa kekuasaan akan lumpuh. Salah satu penentu dari sebuah konstitusi, karena politik ini adalah sebuah aktivitas kenegaraan atau kekuasaan yang berperan sebagai menentukan dan menerbitkan hukum. Lalu yang ketiga, adanya moral. Paul Scotland menurutnya keputusan moral adalah otonom atau teonom. Yang dimaksud dengan teonom adalah hukum abadi, yaitu kehendak ilahi yang mengarah segala ciptaannya ke arah tujuan mereka sebagai landasan yang terdalam dari hukum dan pengaturan. Di dalam moral juga dikenal dengan adanya sanksi, tetapi sanksi ini bukan bersifat lahiriah, melainkan bersifat batiniah seperti rasa malu dan menyesal. Lalu sejarah ketatanegaraan Indonesia pra dan pasca kemerdekaan. Sejarah ketatanegaraan. Sistem kemerdekaan pada masa penjajahan Belanda. Indonesia ini dianggap sebagai Hindia Belanda atau bagian kerajaan Belanda. Pada saat itu Indonesia belum diakui sebagai negara yang berdaulat. Peraturan perundang-undangan pada saat penjajahan Belanda disebut sebagai UUD Kerajaan Belanda. Peraturan ini sentralistik atau mengacu kepada peraturan Belanda dan Indices Regeling atau IS. Peraturan perundang-undangan pada masa berlakunya IS yang di dalamnya sebagai berikut. 1. WET. Peraturan ini dibentuk oleh badan pembentuk UU Negeri Belanda, yaitu mahkota dan parlemen. Lalu ada AMPB, peraturan yang dibuat oleh mahkota sendiri. Lalu ada Ordonanti, peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal bersama Volksraad. Lalu ada RV, peraturan yang dibentuk oleh Gubernur Jenderal. Sistem ketatanegaraan Hindia Belanda diantaranya 1. Kekuasaan eksekutif dilakukan oleh Gubernur Jenderal dengan kewenangan sangat luas dan dibantu oleh badan penasehat. Lalu kekuasaan kehakiman terletak pada Mahkamah Kehakiman. Lalu pengawas keuangan yang dilakukan oleh Allgemeine Rekenkammer. Lalu pada masa penjajahan Jepang, dalam sejarah Perang Asia Timur dapat digambarkan bahwa posisi Jepang di Indonesia adalah sebagai kekuatan kolonial. Dengan kata lain, Jepang tidak diperbolehkan mengubah konstitusi atau struktur hukum yang berlaku di Hindia Belanda. Hal ini dikarenakan wilayah pendudukan Jepang merupakan wilayah konflik yang menjadi medan pertempuran antara pasukan Jepang dan Belanda. Lalu selanjutnya ada sistem pasca kemerdekaan. 1. Adanya Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Yang kedua ada RIS pada tahun 1949 sampai dengan 1950. Lalu UUDS 1950 sampai 1959. Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1965. Orde Baru 1966 sampai 1958. Lalu
Era reformasi, sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 setelah dilakukannya amandemen pada tahun 1999 sampai tahun 2002 terdapat sebagai berikut. Satu, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Lalu bentuk pemerintahan adalah republik. MPR bukan lembaga tertinggi. Lalu presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Adanya kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Lalu kekuasaan legislatif lebih dominan dan presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat. Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Lalu perubahan UUD 1945, perubahan pertama disahkan melalui sidang umum MPR RI pada 19 Oktober 1999. Perubahan kedua disahkan melalui sidang tahunan MPR RI tanggal 18 Agustus tahun 2000. Perubahan ketiga disahkan pada 9 November 2001. Perubahan keempat disahkan pada 10 Agustus 2002 melalui sidang tahunan MPR RI. Lalu yang selanjutnya ada hukum kewarganegaraan. Pengertian warga negara Indonesia, yakni orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lainnya disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Lalu ada diaspora. Diaspora masyarakat Indonesia di luar negeri, yakni emigrants dan keturunannya yang tinggal di luar negeri yang bukan tempat kelahirannya dan bukan negara nenek moyangnya, baik secara permanen maupun sementara, tapi masih mempertahankan hubungan erat dengan negara asalnya. Lalu ada asas kewarganegaraan Indonesia. Satu, asas ius sanguinis atau law of the blood. Merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Lalu ada asas ius soli, law of the soil, merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Lalu asas kewarganegaraan tunggal merupakan asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Lalu adanya asas kewarganegaraan ganda yang merupakan asas yang menentukan sebagai kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Lalu dwikenegaraan. Satu, dwikenegaraan terbatas. Pada umumnya bertujuan untuk melindungi anak-anak di bawah usia 18 tahun yang lahir dari hasil perkawinan campur atau karena mendapatkan status kewarganegaraan karena adanya asas ius soli. Karena si anak merupakan hasil perkawinan campur otomatis, maka ia mempunyai status kewarganegaraan ganda. Namun apabila si anak sudah menginjak usia 18 tahun atau sudah menikah, maka anak tersebut harus memilih satu kewarganegaraannya. Lalu adanya dwikenegaraan penuh. Layaknya di Armenia yang menerapkan wajib militer bagi kewarganegaraannya yang sudah diakui oleh negara. Lalu dwikenegaraan bersyarat. Lalu selanjutnya itu negara yang memiliki karakteristik kewarganegaraan. Satu, adanya Sri Lanka, izin dan syarat yang dikaitkan dengan pendidikan dan kemampuan ekonomi. Lalu Belanda, adopsi sistem dwikenegaraan terbatas. Jerman, penerapan dwikenegaraan terbatas dengan izin tertulis dari persetujuan pemerintah melalui menteri dalam negerinya. Lalu adanya Vietnam, penerapan single nationally kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Jadi selama ada UU yang mengaturnya, maka ada pengecualian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.